Karena menurut aku kalau kita di dalam lingkungan apapun itu pasti bisa aja kitanya juga kena gitu. Jadi supaya kita tidak terkontaminasi, jadi aku lebih baik kalau misalkan kita terus-terusan di lingkungan kayak gitu, gak bisa dipungkiri kita juga akan kayak begitu gitu. Karena Iya benar. namanya manusia ya, pasti titik lemahnya. Karena gimana pun juga kan dia temen. Kita kan kalau temen ya kalau mau bener-bener baik hubungannya ya terbuka satu sama lain, tapi ya ngomongnya baik-baik aja gitu. Oke, nah kalau misalkan ngomongin hobi atau idola emang nggak bakal ada habisnya. Benar. Nah, sekarang kita bakal ngobrol soal kerjaan kamu nih yang bekerja di dunia hiburan. Tapi kita ngebahas soal cancel culture dan toxic friendship. Oke. Nah, kalau misalkan menurut kamu di Indonesia nih pandangan kamu soal cancel culture tuh seperti apa sih? Mungkin kalau di Indonesia lebih gimana ya? Kalau pandangan aku itu tidak terlalu yang gimana banget sih. Jadi kayak sementara aja gitu. Tapi Oke. ya udah dia bisa balik lagi atau mungkin dia bisa kalau di luar mungkin kayak ya udah lo nggak dipakai lagi istilah kayak gitu loh, maksudnya kayak Oke. Bener-bener stop stop di karirnya. situ. Tapi kan kalau di Indo ya mungkin kita semua juga tahu masih bisa lah untuk bangkit lagi, masih bisa lah untuk tampil lagi kayak gitu. Sebenarnya untuk nanggepin itu juga bingung juga ya, karena kan tinggal di Indonesia juga. Jadi ya udahlah, kita lebih kayak mikir ke diri sendiri aja untuk jangan sampai kena itu aja gitu. Oke. Tapi orang-orang di sekitar kamu atau mungkin teman kamu pernah nggak ngalamin cancel culture ini? Pernah, dan Oke. aku bantu support aja sih gitu, karena mungkin dia juga saat itu down ya, karena kan bagaimana sih dia pasti dapat head comment atau apa gitu, dan mungkin dia juga terpuruk ya, mungkin bantu support dalam hal kayak sabar atau mungkin harus bisa bangkit lagi segala macam gitu, karena kita kan nggak pernah tahu ya, orang-orang juga mungkin karena public figure aja sih, jadi ya dilihat gitu loh gitu aja sih. Oke. Tapi teman kamu yang kena cancel culture ini itu sekarang udah balik lagi Udah. buat oke. Udah balik lagi, dan Dia gimana tuh reaksinya Dia udah balik. setelah balik ke dunia hiburan gitu? dia menjadi lebih baik sih, dan Oke. apa ya, dia nggak mau jadi nggak sembarang aja gitu, nggak sembarangan, terus lebih jaga image. Ya karena public figure pasti kan banyak banget lah yang lihat dia gitu, jadi dia pengen jadi contohan yang baik, dan dia pengen kayak yang sebelumnya itu jadi pengalaman dia supaya bisa jadi lebih baik gitu. Oke. Tapi kalau bagi kamu sendiri ada nggak sesuatu hal yang kamu bisa dapatkan dari cancel culture yang dialami sama teman kamu itu? Mungkin ya itu dia sih, maksudnya kita harus lebih menjaga diri, jaga image, karena kan kita dilihat dari sudut pandang di mana-mana nih gitu. Terus iya juga pasti menjadi public figure itu mungkin ada beberapa yang menjadikan kita contohan misalkan hidupnya atau lifestyle-nya atau misalkan gayanya segala macam gitu. Jadi kita harus bisa jaga itu, dan itu aja sih yang menurut aku ya menjadi public figure untuk menghindari cancel culture itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal toxic friendship. Nah, kamu pernah nggak kejebak dalam toxic friendship ini? Wah, pernah lah. Oke, itu dengan teman-teman dunia hiburan, public figure atau beda pekerjaan? Public figure sih enggak sih, lebih ke teman main aja gitu. Tapi memang dia temannya kebanyakan ya public figure gitu. Oke. Nah, pada saat kamu ada di posisi itu, apa yang kamu lakuin? Pastinya kalau aku udah ngerasa kayak pertemanan ini udah menuju ke toxic, aku pasti akan menghindar, bukan kayak menjudge orang itu ya. Aku lebih baik aku menghindar, dan lebih baik kayak
wah enggak nih gitu, karena menurut aku kalau kita di dalam lingkungan apapun itu pasti bisa aja kitanya juga kena gitu. Jadi supaya kita tidak terkontaminasi, jadi aku lebih baik untuk jauh dari friendship itu gitu loh. Jadi lebih baik mencegah gitu daripada nanti kejadian tiba-tiba apa gitu kan. Oke, toxic yang kamu alami itu kayak gimana? Nah, kayak aku tuh kurang suka kayak kita misalkan ketemu ngobrol tapi ngobrolinnya orang atau kayak ngegosipin orang kayak gitu. Nah, aku tuh kurang suka. Jadi kalau emang kita ada di situ ya kita ngobrolin yang ada di situ aja gitu nggak sih, kayak misalkan kehidupan masing-masing apa segala macam. Tapi kalau misalkan sampai ngomongin orang, sampai ngejelek-jelekin, nah aku tuh ngerasa ini toksik banget, karena aku ngerasa dia bisa begitu ke kita, nanti dia bisa jelek-jelekin kita di luar sana juga gitu kan. Jadi aku nggak mau kayak gitu, aku menghindari itu. Dan apalagi dia juga suka kayak bikin kayak story atau ke sosial media marah-marah lah, ngomongin ini ngomongin itu. Jadi aku ngerasa wah ini toksik banget gitu. Ya udah akhirnya aku menghindari itulah. Oke. Nah, kamu menghindarinya mereka itu kayak gimana? Kan apalagi kalau misalkan teman ya masih suka ketemu mungkin kayak gitu, atau mungkin kayak kamu bilang tadi kamu misalkan ngasih space kayak gitu. Apakah misalkan mereka tidak merasa wah kenapa ya Audi kok kayaknya berjarak nih sama gue gitu misalkan? Iya dia kok. Dan kebetulan memang aku tuh jarang punya kayak geng atau misalkan kayak kubu ini atau kayak dekat sama yang bener-bener kayak dekat banget gitu, enggak, karena aku lumayan agak mencelak sana mencelok sini gitu loh. Nah dan dia juga di saat ngajak ketemu segala macam, aku sih emang lagi emang saat itu ada kerjaan, jadi dia juga mengerti gitu. Cuman karena sekarang dia lama-kelamaan kayak kok jarang komunikasi segala macam, ya aku bilang aku lagi kurang srek lah sama obrolan kita saat ketemu. Aku ngomong jadi kamu aku kayak terbuka. ngasih tahu ke dia. Iya, karena gimana pun juga kan dia temen. Kita kan kalau temen ya kalau mau bener-bener baik hubungannya ya terbuka satu sama lain, tapi ya ngomongnya baik-baik aja gitu. Dan dia minta maaf, dia menjadi orang yang kayak gitu. Tapi karena udah ngomong kayak gitu, mungkin jadinya gak enak untuk ketemu lagi gitu loh. Tapi kita berhubungan baik. Iya, tetap ada agak berjarak gitu. Iya, berjarak. Tapi ya menurut aku lebih baik kayak gitu sih, karena kalau misalkan kita terus-terusan di lingkungan kayak gitu, gak bisa dipungkiri kita juga akan kayak begitu gitu. Karena iya benar. namanya manusia ya, pasti titik lemahnya di lingkungan menurut aku gitu. Oke. Dilihat kayak itu kan gelap banget, pokoknya itu gelap banget hutannya. Gak mungkin itu ada orang di situ. malam, gitu. Udah jam 2 atau 3 pagi. Ini orang-orang banyak, terus setannya juga bohongan. Tahu tuh keselip setan beneran gimana? Enggak. Nah, itu bohongan semua kok. Satu-satunya cara suami aku harus kirimin foto video setiap menit, terus aku bawa ke